Syafiq Reza Basalama, Dr. Syafiq Reza Basalama, juga Dr. Erwandi Tarmizi, sudah juga Dr. Abdullah Roy, hafizahumullahu ta'ala. Baik, perkenankan kami sebelumnya untuk membacakan biografi dari para pemateri kita di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, beliau adalah Syafiq Reza bin Hasan bin Abdul Qadir bin Salim Basalama. Beliau kelahiran Jember 1977. Pendidikan pesantren Al-Irsyad Al-Islamiyah, kemudian Lipia Jakarta, kemudian Syu'batul Lughah di Universitas Islam Madinah, kemudian Fakultas Dakwah dan Usuluddin Universitas Islam Madinah, kemudian S2-nya jurusan dakwah, Fakultas Dakwah dan Usuluddin, dan S3 juga doktoral beliau jurusan dakwah, Fakultas Dakwah dan Usuluddin Universitas Islam Madinah. Karenanya silakan pertanyaan-pertanyaan disesuaikan dengan kompetensi beliau, spesifikasi beliau. Berikutnya pemateri kita di kesempatan pagi hari ini Ustadz Dr. Abdullah Roy. Kelahiran Kretek Bantul, Yogyakarta 1980. Pendidikan Pondok Pesantren Al-Furqan Gresik, kemudian Syu'batul Lughah Universitas Islam Madinah, S1 Fakultas Hadis, kemudian S2-nya Fakultas jurusan Akidah ya, di Universitas Islam Madinah, kemudian S3-nya dokternya juga dakwah jurusan Akidah. Ya, beliau adalah doktor di bidang Akidah dan beliau telah menghasilkan berbagai karya-karya ilmiah. Berikutnya yang terakhir adalah Dr. Erwandi Tarmizi, hafizahullah ta'ala, adalah seorang pakar fikih muamalah kontemporer, anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Di antara buku beliau yang sangat fenomenal adalah Harta Haram Muamalat Kontemporer. Itu sekilas tentang biografi dari pemateri kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, kami juga ingatkan kepada teman-teman sekalian yang masih belum mengajukan pertanyaan, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Ya, karena pertanyaan yang beruntung dijawab akan mendapatkan hadiah. Fa insyaallah, silakan digunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kita masih menunggu Ustaz. Ya, kami persilakan kepada para asatizah untuk mengambil posisi di meja yang telah disediakan. Tafadhalu bil julus ya, asatizah. Ya, tempat duduknya udah pas, Iwan, antum yang lihat? Sudah ya? Alhamdulillah. Selamat datang Ustaz. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi Madinati Lubuk Linggau wa fi Masjid Raudatil Jannah. Masyaallah. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sebutkan masing-masing tadi dari biografi para asatizah, dan antum juga sudah mendengarkan apa yang kita sampaikan dari pembukaan-pembukaan. Maka langsung saja kita dengarkan terlebih dahulu tausiah singkat yang akan disampaikan pertama kali Ustaz Abdullah Roy ya. Fa alaihi falyatafaddal mashkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan perjumpaan dan juga pertemuan kita pada pagi hari ini bersama antum dan juga para asatidzah
kita berdoa semoga Allah SWT menjadikan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang berbarokah dan membawa kebaikan untuk kita semuanya di dunia maupun di akhirat. Sedikit mengingatkan diri saya sendiri dan juga para jamaah sekalian tentang keutamaan mendatangi majelis ilmu yang sekarang kita sedang berada di dalamnya. Di dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, keluar dari rumahnya, meninggalkan sebagian aktivitasnya, menghadiri majelis ilmu misalnya, yaltamisu fihi ilman, dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama, ilmu yang hak, yang berdasarkan Al-Quran dan juga hadis dengan pemahaman yang benar, pemahaman para salafus saleh, maka pahalanya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Surga adalah tujuan utama kita semuanya. Tidak akan selamanya kita di sini. Kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya masing-masing dari kita ingin kembali ke sana dalam keadaan baik, masuk ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ternyata untuk bisa masuk surga ini bukan sesuatu yang mudah, tapi Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk masuk ke dalam surga bagi orang-orang yang mau belajar ilmu agama. Oleh karena itu, marilah kita ikhlaskan niat kita menghadiri majelis ilmu dengan tujuan untuk mengamalkannya, dengan tujuan supaya kita mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fikum. Baik. Baiklah, berikutnya kita dengarkan bersama tausiah singkat dari Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi. Wa alaihi falyatafaddal mashkura ma'jura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwati fillah. Kita berada di hari-hari yang mulia, di bulan-bulan yang mulia. Di antara mengisi kemuliaan hari-hari dan bulan ini, seperti yang disampaikan oleh Abdullah Rai, adalah talabul ilm, menuntut ilmu. Ini doa antum semuanya diijabahkan oleh Allah. Kalau antum punya waktu, punya tenaga, punya harta, mungkin harus ke Pandeglang kalau ingin bertanya, menuntut ilmu dengan Ustaz Abdullah Roy. Mungkin harus ke Cilengsi, saya tinggal. Dan bahkan harus ke Jember menemui Ustaz Abdullah, Ustaz Syafiq, Dr. Syafiq Reza. Tapi subhanallah, antum semuanya di tempat Anda di kota Lubuk Linggau ini, 3 orang yang Anda ingin belajar ilmu syar'inya didatangkan oleh Allah kemari, wan an unufihim. Mau tidak mau mereka datang. Ini nikmat dari Allah. Maka bagian daripada mensyukuri nikmat Allah dalam hal ini, manfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah, kesempatan diberikan oleh Allah untuk korek dan ambil ilmu sebanyak-banyaknya
dari Dr. Abdullah Rai dan dari Dr. Syafiq Reza. Semoga masing-masing kita keluar dari sini mendapatkan pundi-pundi ilmu sebanyak mungkin yang Allah titipkan kepada para guru-guru kita yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu tablik akbar tanya jawab bersama para dakatirah. Alhamdulillah, nikmatnya luar biasa. Ya, sesuatu yang hampir-hampir tidak pernah terjadi di masjid ini terjadi hari ini biiznillah. Alhamdulillah berkumpul bersama kita para guru kita. Semoga Allah senantiasa memberikan keikhlasan kepada mereka semua. Baik, kami bacakan pertanyaan pertama ditujukan kepada Ustadz Erwandi. Bismillah. Ana mengajar di sekolah negeri. Di sekolah ana masing-masing kelas diadakan tabungan untuk wali murid yang dipegang oleh tiap wali kelas. Ini bukan termasuk program sekolah. Kebiasaan sedari dulu dan juga keinginan dari wali murid karena dianggap membantu mereka dalam pembiayaan sekolah. Ketika pembagian tabungan akhir semester, hampir rata-rata wali murid memberikan hadiah berupa uang kepada wali kelas sebagai tanda terima kasih karena sudah pegang uang selama ini. Sudah ditolak secara halus tapi tetap saja memaksa untuk hadiahnya diterima. Bagaimana hukumnya hadiah ini Ustadz? Bolehkah guru yang memegang uang tersebut menggunakannya? Fadol. Baik. Wallahu a'lam. Saya punya pandangan khusus terhadap tabungan anak-anak sekolah. Anak SD, tabungan yang dibawa dari rumah itu dari orang tuanya, lalu disetorkannya. Tapi tujuannya tadi untuk memudahkan terkumpulnya dana biaya sekolah. Sebaiknya langsung bayarkan ke uang sekolah. Selesai urusan. Dengan cara mencicil. Per hari umpamanya 2.000, 3.000, atau 10.000, atau 5.000. Sehingga orang tua tidak punya hutang. Kalau tabungan, dia kan tidak boleh ada pertambahan. Sedangkan SPP sekolah ada kemungkinan naik. Maka ketika dia naik, itu kasihan tabungannya kurang untuk membiayai sekolah. Maka saya lebih suka, lebih preference untuk tabungan itu bukan namanya tabungan, tapi langsung menjadi dikonversi menjadi bayaran yang dibayar dicicil di awal. Itu sangat meringankan orang tua. Ya. Wallahu a'lam. Mungkin ada masukan dari para asatidz yang lain. Baik, pertanyaan berikutnya masih bersama Dr. Erwandi. Ustadz, apa hukum cryptocurrency? Siapa yang punya kripto tunjuk tangan? Saya sampai sekarang belum punya kripto saya. Cryptocurrency ini bagian dari penjajahan harta manusia. Ya. Anda harganya, orang menginginkan itu agar harganya melompat-lompat. Sesuatu yang melompat-lompat pasti bisa jatuh. Iya atau tidak? Apapun lah yang melompat. Sepandai-pandainya itu melompat, sekali jatuh juga. Ya. Dia berharap beli sekarang umpamanya 100 juta. Semoga nanti menjadi 300 juta setelah 6 bulan. Lompatannya tinggi. Karena terlalu tinggi lompatannya, dia gampang jatuhnya, patah kakinya. Untuk mendapatkan 100 juta, kadang orang jual kebunnya, tanahnya. Anda tahu kripto itu uang digital, uang elektrik. Artinya dia butuh listrik. Mati listrik seminggu di
Sumatera Selatan. Anda punya